Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Thank you for waiting for my video. Dan terima kasih juga buat Mbak Rara yang sudah ingetin aku lewat eh, YouTube channel ya. Mbak Rara suka rajin ngingetin aku untuk bikin video lagi. Thank you Mbak Rara, bukannya aku nggak inget, aku tuh inget dari udah akhir bulan September, awal Oktober itu udah sebenarnya pengen bikin, cuman kadang tuh suka gak nemu momen yang pas atau mood yang pas. Tapi aku sangat menghargai, tolong ingetin aku terus ya, aku senang kalau ada yang ngingetin. So teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat di musim yang udah mulai basah gini. Dan aku sebenarnya udah ambil kartu ini dari tadi siang, tapi lowbat. Terus ya udah aku biarin laptopnya ngisi dulu. Tapi kartunya nggak aku reshuffle. Nanti aku bacain ya. Seperti biasa, aku sekarang mau intuitively sensing dulu, merasakan energi Oktober yang meskipun ini udah masuk ke tanggal 8, um, di awal-awal itu aku sebenarnya udah mendapatkan satu kata menjelang bulan Oktober itu. Kadang-kadang energi update ini aku bisa dapetin berupa visual, kadang-kadang berupa perasaan. Nah, yang sekarang ini yang muncul adalah kata-kata, dan sebenarnya cuma satu kata aja, yaitu izinkan, izinkan. Nah, izinkan di sini artinya mengizinkan alam bekerja, mengizinkan kehidupan berjalan, membentuk kita gitu. Jadi ini juga merupakan sebagai reminder yang kuat, soalnya ketika kata-kata itu muncul, energi yang aku rasain adalah energi yang sangat powerful. Jadi seakan-akan kata izinkan itu seakan-akan disampaikan oleh universe itu sendiri ya. Nah, jadi kata izinkan ini aku dapetin sebelum hujan banyak dan kemudian banjir, sebelum kejadian yang menimpa, musibah yang menimpa di Malang, sebelum ada berita penembakan di Thailand gitu ya. Jadi itu awal-awal Oktober itu aku kan ke Bandung ya. Aku ke Bandung itu tanggal 27 gitu, 27. Nah, kalau nggak salah tanggal 27-nya itu apa 26-nya aku udah mendapatkan kata itu ya. Dan itu dibarengi dengan waktu itu Jakarta udah mulai hujan gede banget. Gede banget, dan terutama di daerah aku di Pondok Labu suka lucu gitu. Jadi di Jakarta lain hujannya udah gede, itu di sini hujannya juga makin makin gede terus badai. Nah, jadi waktu itu aku ingat banget kata ini muncul pertama kali ketika aku lagi di kos kerja gitu di depan laptop, tapi biasa nggak di meja, nggak di sini gitu ya, aku biasa nyender. Terus lagi konsennya ngedit film, terus hujan kan, hujan gede banget gitu. Nah, tapi aku fokus ke film itu. Tahu-tahu dapat itu perkataan itu. Dan di sini yang aku ngerasain ya, mau tidak mau ada perasaan kayak emangnya mau ada apa gitu ya. Emangnya mau ada apa? Kenapa yang muncul adalah izinkan. Izinkan ini bukan artinya universe minta izin, enggak.
di sini lebih kepada kalau kamu mau mudah, izinkan itu terjadi gitu ya. Jadi simpelnya jangan ngelawan hidup. Nah, kemudian datang deh tuh berita, kemudian Jakarta banjir, kemudian ada serangkaian kejadian yang akhirnya aku paham gitu ya bahwa oh, mungkin sedang terjadi yang kayak aku bilang di video sebelumnya, bahwa di setiap akhir tahun itu akan banyak kejadian-kejadian yang sifatnya seperti balancing ya, menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan. Alam itu kalau menyeimbangkan kadang-kadang harus mencabut beberapa hal gitu. Nah, jadi di situ aku paham, oke, kita izinkan apapun yang harus terjadi, terjadilah. Makanya mungkin pesan yang tepat di sini yang bisa aku sampaikan, ketika penyeimbangan ini sedang terjadi, alangkah baiknya daripada kita mengutuk suatu kejadian atau marah atau merasa takut, lebih baik kita mengingat bahwa segala sesuatunya itu memang sudah harus terjadi. Ada sistem dalam universe ini yang seperti mekanisme bentuknya. Jadi apapun yang terjadi itu adalah suatu akibat dari sesuatu yang lain gitu. Ya, jadi tidak terjadi tahu-tahu terjadi aja. Dan kayak kita misalnya lihat misalnya suatu kejadian penembakan di sekolah gitu. Biasanya dilakukan oleh orang yang memang ketika masa sekolahnya dia dibully gitu. Jadi dia memendam perasaan yang sangat dalam, kebencian gitu kan, dan tidak punya orang untuk cerita, tidak melakukan konseling, atau dia benar-benar dalam situasi yang sangat kelam, soulnya sangat kelam, tidak mendapatkan pertolongan, sehingga akhirnya meledaklah dalam bentuk kekerasan gitu. Jadi belajar untuk melihat segala sesuatunya secara netral, bukan berarti kita tidak berempati atau bersimpati, tapi jangan memperburuk vibrasi dengan menambah kebencian dalam suatu kejadian yang memang sudah dark gitu. Ya. So di sini izinkanlah apapun yang karma yang harus berbuah itu berbuah. Izinkanlah penyeimbangan terjadi. Jangan marah-marah ketika menyaksikan atau ketika juga terimbas. Seminimal mungkin kita melawan itu. Kayak bambu aja. Bambu itu kan dia kalau ketiup angin dia tidak akan patah karena dia lentur. Nah, kita pun di situ juga diharapkan kalau pingin bertumbuh dengan mudah gitu ya. Memang bertumbuh itu nggak ada yang mudah, tapi tidak terlalu menderita. Kita izinkan hidup membentuk kita dengan lewat kejadian-kejadian yang memang tidak selalu nice. Nah, Oktober itu sebentar lagi akan masuk ke siklusnya Scorpio. Karena aku Scorpio, jadi aku lebih banyak tahu tentang momen Oktober November ini. Kalau yang belajar astrologi pasti tahu Scorpio itu rulernya ada dua, satu Mars, satu Pluto. Kalau yang senang belajar mitologi Yunani boleh baca-baca Mars dan Pluto itu kalau ada perwakilan dewanya dewa apa. Nah, menurut mitologi yang dua-duanya ini, yang satu Marsnya itu adalah dewa perang, yang satu lagi dewa underworld gitu. Jadi memang Pluto itu kalau orang-orang, aku nggak belajar sih ya, tapi kalau nggak salah
menurut orang-orang astrologi itu berkenaan dengan kematian atau transformasi. Kalau buat tarot reader, kartunya death. Dan makanya di sini juga kalau di belahan bumi bagian sana gitu ya, Northern kalau nggak salah, bagian utara kalau nggak salah ya. Aduh, pokoknya buat negara-negara yang memiliki 4 musim, kayak di barat juga itu kan udah akan masuk ke, sebentar lagi akan winter. Dan ada Halloween juga. Jadi benar-benar masuk ke dalam fase menyelami kegelapan. Kalau dari segi psikologi manusia, ini adalah fase masuk ke alam bawah sadar, masuk ke dalam relung-relung hati yang menyimpan hal-hal yang nggak mau kita hadapi, yang nggak mau kita tunjukkan keluar, gitu. Jadi it's all about darkness. Dan darkness di sini diharapkan bisa membawa transformasi. Jadi bukan darkness yang akan membawa kengerian gitu. Walaupun mungkin bentuknya nggak enak, bentuknya ada kematian, ada bencana. Cuman itu semua sebenarnya ditujukan supaya kita bertransformasi. Kayak bayi itu 9 bulan ada dalam rahim, gelap total. Butuh lingkungan atau butuh keadaan yang gelap total supaya sesuatu bisa bertumbuh. Benih tanaman juga harus gelap total di dalam tanah, ditimbun, tidak boleh kena matahari supaya dia bertumbuh. Telur, kepompong, semua dalam keadaan gelap total. So, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk melihat kegelapan yang terjadi di sekitar kita maupun di dalam diri kita sendiri sebagai sarana untuk bertumbuh dan bertransformasi. Misalnya kita sekarang ngelihat nih, oh, karena apa yang terjadi di luar itu adalah cerminan yang ada di dalam diri kita. Kita lihat misalnya banyak sekali kekerasan ya di dunia ini. Dan kita bisa cek di dalam diri kita. Kekerasan apa sih yang sebenarnya kita coba tahan gitu supaya tidak keluar. Nah, dan momen seperti ini alangkah baiknya jika bisa dihadapi dengan jujur. Misalnya, oh saya punya pikiran-pikiran agresif, ingin nabok orang gitu ya, atau saya punya keinginan yang agresif, ingin maki-maki orang atau pengen dia supaya celaka gitu. Nah, setiap manusia pasti punya sisi itu. Dan ketika sisi itu kita tolak, artinya kita nggak mau tahu nih, nggak kita akui, nggak kita sadari, itu akan malah akan makin gede gitu. Nah di sini kalau misalnya sedang dalam kondisi banyak kegelapan yang bocor dari diri kita, kan kalau kita pendem, kita tutup, itu kan bocor ya biasanya, karena harusnya diproses dan dihadapi. Ketika sedang mengalami hal itu, teman-teman coba sadari aja bahwa setiap manusia punya sisi itu, dan setiap manusia punya pilihan apakah mau mengolah gitu, memproses sisi itu menjadi kita bawa gitu ya, kita bawa sampai akhirnya bisa kita lepaskan, atau mau kita tolak terus sampai akhirnya dia makin besar. Kayak misalnya aku kasih contoh, misalnya ada sisi kita yang benci banget sama seseorang dan pengen orang itu celaka. Kita bisa tuh mengolahnya, misalnya dengan mempertanyakan sebenarnya apa sih yang bikin kita sampai segitu bencinya gitu. Entah kan pasti ada jawaban, oh ya soalnya dia udah misalnya menghina gue, bikin gue susah gitu. Nah, terus kita olah lagi itu. Setiap orang bertindak pasti juga ada alasannya kenapa dia sampai kayak gitu. Nggak tahu, gue kan nggak mau tahu. Nah, salahnya kadang-kadang kita nggak mau tahu. Tapi ketika kita bilang bahwa ya mungkin dia juga hidupnya nggak menyenangkan, kayak terus olah, terus diurai. Jadi melakukan self enquiry, itu bahasa Inggrisnya self enquiry, artinya
sesuatu yang mengganggu ini jangan disimpan atau jangan dibuang, tapi diurai. Ya, ini aku rasa ini momen yang tepat. Bulan ini adalah bulan yang tepat untuk mengurai semua hal yang tidak enak yang kita simpan di dalam diri kita. Bisa lewat journaling. Journaling artinya kamu nulis di buku aja, gue kesel nih sama si A karena gini 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 gitu kan. Nah, nanti kalau udah tenangan lagi, lihat lagi, oh karena gini, terus gimana, apakah lo mau bawa kebencian itu? Kan gak enak ya ngebawa kebencian dalam diri. Tapi supaya gak benci, bagaimana? Oh, gue mau dia celaka aja gitu kan. Terus apakah dengan dia celaka lo akan seneng gitu? Nggak juga kan, benci itu akan tetap ada. Sekarang gimana? Nah gitu loh, jadi olah dengan diri sendiri. Emang prosesnya nggak enak, tapi kalau itu tidak dilakukan, kemungkinan besar kebencian itu atau kegelapan itu akan terus bercokol dalam diri kita dan akhirnya menjadi penyakit atau malah membuat kita menjadi pribadi yang semakin tidak menyenangkan dan attracting hal-hal negatif masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang ngerasa, oh kok gue sial banget ya hidup gue segala macam, ngaca dulu gitu. Jangan salahin lingkungan, jangan salahin Tuhan. Ngaca dulu. Kamu ngomong apa sih setiap hari? Apa kalimat apa yang keluar dari mulut kamu setiap hari? Pikiran apa yang setiap detik kamu pikirin? Ketika kita selalu ngeluh, ketika kita selalu marah dan mikirin hal-hal negatif, ya otomatis itu aja yang terusan masuk gitu ke dalam gelombang elektromagnetik tubuh kita. Kan manusia punya aura, dan aura itu kan kalau kita baik, berpikirnya baik gitu ya, bener lempeng, nggak overthinking gitu, nggak negative thinking, malah kalau kita orang yang optimis, maka hukum tarik menarik itu bekerja. Dia akan memasukkan mendatangkan opportunity. Makanya kalau misalnya kamu percaya, misalnya apapun yang kamu percayai, alam semesta akan kasih lihat buktinya bahwa kamu benar. Jadi kalau misalnya kamu percaya bahwa kamu hidupnya sial, ya alam semesta akan memberikan bukti bahwa kamu memang sial hidupnya. Nah sekarang tinggal gimana nih supaya memutus kebiasaan tersebut. Ya, jadi Oktober ini adalah bukan waktunya untuk takut, bukan waktunya untuk menghindari kegelapan itu lagi, tapi diurai, dikulik gitu. Kayak puzzle atau kayak benang kusut. Nah, itu udah mulai deh dikerjain pelan-pelan. Satu-satu apa sih yang belum beres nih dari diri gue nih ya gitu kan. Toh udah mau ganti tahun, masa mau begini-begini aja. Dan sementara kita mengurai itu, kita menjalani hari-hari seperti biasa, tetap izinkanlah apapun yang terjadi dalam hidup ini untuk terjadi. Dan ketika kita terimbas, usahakan untuk pasrah, berserah, dan percaya bahwa ini sudah keputusan yang terbaik dari Tuhan, dan pasti nanti kita bisa lihat alasannya kenapa itu terjadi. Itu sih yang aku dapat ya di Oktober ini. Ya teman-teman, luangkan waktu untuk mengolah semua darkness yang kita punya di dalam. Gak perlu buru-buru, satu persatu. Kayak aku nih, aku sekarang lagi ikut kelasnya, ada suatu kelas online yang judulnya Family Reconciliation, mengulik tentang hubungan bersama keluarga. Jadi kelas writing, sebenarnya kelas journaling, di mana di situ nanti pelan-pelan temanya macam-macam. Sekarang misal tentang luka batin yang disebabkan oleh hubungan oleh ibu. Minggu depan ada luka batin yang disebabkan oleh relationship dengan ayah gitu. Nanti mungkin dengan siblings, dengan saudara-saudara. Nah, ketika menulis itu pun rasanya nggak enak karena kita dibawa untuk mengingat kejadian-kejadian apa yang membekas sehingga sampai sekarang mempengaruhi hubungan aku dengan ibuku gitu. Nanti juga dengan bapak begitu. Nah,
Itu yang namanya mengolah dan mengulik supaya apapun yang kesimpan di dalam itu akhirnya kita dapat jawabannya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, pantesan ya nyokap gue kayak gini gitu. Oh, pantesan begini gitu. Ketika kita sudah mendapat understanding itu, maka itu udah tercerahkan. Kegelapan itu sebagian sudah tercerahkan, dan kalau udah tercerahkan udah tidak menjadi darkness lagi. Udah dapat kebijaksanaannya, udah dapat wisdomnya. Nah, itu contoh bagaimana mengolah darkness. Kalau bahasa kerennya shadow work lah, mengolah sisi gelap kita. Dan kalau seandainya kita nggak kuat gitu, boleh konseling, boleh ke psikolog. Pokoknya ketika kita tahu ada yang nggak beres dengan diri kita, do something about it. Jangan diabaikan, karena itu merugikan banyak orang dan semua aspek hidup kita akan terpengaruh. Dan jangan sampai belum terolah kemudian kita memutuskan untuk menikah lalu punya anak. Itu akan diturunkan karena polanya itu akan pola yang kita adopsi, pola yang kita ambil dari orang tua, dari lingkungan, itu pun akan kita terapkan ke anak kita. Apalagi kalau misalnya kita nggak sadar, itu pasti akan berulang gitu. Oke, masuk ke kartu ya. Di sini aku pakai deck yang mungkin nggak pernah aku pakai, atau udah pernah kali ya, cuman baru sekali. Aku pakai si Doreen Virtue yang Gabriel. Dia yang keluar adalah gratitude, ya, rasa syukur. You attract more blessings when you appreciate your current blessings. Yang kayak aku bilang tadi, kita akan menarik banyak opportunities, kita akan menarik banyak berkah, karunia Tuhan ketika kita menghargai apa yang kita punya sekarang, ketika kita bersyukur. Nah, makanya dia bilang gratitude itu bersyukur. Jadi meskipun dunia di luar sana misalnya chaotic gitu, ngaco, negara lain krisis, di sini banyak bencana alam segala macam, kuatin bersyukur. Karena salah satu yang bikin kita bisa terus-terusan kuat ngadepin hidup sebenarnya bersyukur. Terus kalau misalnya ada yang bilang, tapi Kak, apa yang bisa disyukuri? Aku keadaannya begini begitu gitu. Cari minimal hal kecil aja yang bisa kamu syukuri. Aku sering bilang kayaknya di video-video dulu gitu ya. Aku pernah bilang minimal kamu bisa makan Indomie enak lagi hujan-hujan deh. Enak kan makan Indomie telur gitu kan, pakai cabe, hujan-hujan gitu. Terus habis itu minum kopi, gak usah kopi mahal, kopi warung juga udah enak banget. Itu momen-momen kecil ketika kamu bisa syukuri dengan tulus, itu sudah membuka pintu rezeki. Mungkin tidak sekarang, tapi kamu udah membuat suatu pintu untuk rezekimu makin datang lagi. Bersyukur itu bukan hal yang gede-gede. Sebenarnya bukan hal yang gede malah yang harus disyukuri, justru yang kecil-kecil. Tadi tuh aku kasih contoh ya, makan Indomie hujan-hujan, atau hari ini ketemu gebetan atau dapat telepon, atau hari ini bisa nonton film Korea kesukaan setelah misalnya kemarin kuotanya habis gitu. Kalau aku sendiri hari ini yang aku syukuri bisa stay di rumah seharian, karena setiap hari aku pasti keluar. Bisa ngerapin rumah, bisa masak, karena kemarin-kemarin belum sempat masak gitu. Jadi gitu, perkuat rasa syukur itu lewat hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itulah yang selalu ada di hidup kita. Nah, kalau kita mensyukuri hal-hal kecil kan berarti kita jadinya kaya gitu ya, karena hal-hal besar itu jarang misalnya terjadi, mungkin bisa dihitung pakai jari gitu. Tapi hal-hal kecil itu kan setiap hari mungkin ada banyak sekali, dan kalau kamu mau, kamu bisa menulis malah di dalam buku
mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil. Ini aku ajarin di kelas Manifesting with Ease. Bersyukur akan kejadian-kejadian setiap hari. Nanti misalnya hari ini cuma bisa menulis 5 hal yang bisa disyukuri, besok bertambah lagi ada 6, besok bertambah lagi ada 7. Nah, kamu bisa lihat otot bersyukur kamu semakin kuat lewat jumlahnya hal-hal yang kamu syukuri itu bertambah banyak. Sampai akhirnya kamu bisa menulis dalam satu hari, misalnya ada 50 sampai 100 hal yang kamu syukuri, itu berarti kamu sudah sangat pintar bersyukur. Sampai nafas aja kamu syukuri. Kemampuan tubuh berjalan aja kamu syukuri. Punya jantung sehat kamu syukuri tuh. Sadar nggak bahwa ketika kita mensyukuri semua organ ini berjalan dengan baik, kita berterima kasih ya, kita memiliki rasa syukur karena semua organ di tubuh kita berjalan baik, itu aja udah berapa, kan? Rambut masih lebat, kulit masih halus gitu kan, mata masih berfungsi. Hitung organ kita sampai ke pembuluh darah, syaraf, otot besar, ligamen, usus besar, usus kecil. Baru badan loh teman-teman. Belum tempat tinggal, belum makanan yang kita suka, belum pekerjaan yang kita lakukan gitu. Kalau itu semua kita bisa nemuin apa yang bisa kita syukuri, percaya deh, kamu lakuin ini 2 minggu, 3 minggu aja. Atau nggak usah selama itu, 1 minggu kamu coba syukuri itu semua. Setiap hari kamu tulis, aku bersyukur masih bisa jalan, aku bersyukur masih bisa pakai tanganku untuk masak, berkarya. Tulis itu semua dalam waktu seminggu. Percaya sama aku, hidup kamu akan ringan banget, kamu akan makin tenang, dan malah mungkin mendapat banyak surprise ya, rezeki tidak disangka-sangka. Tuh. Itu tentang bersyukur. Dan satu lagi, ini lucu ya kartunya. Ini juga aku nggak tahu pernah aku pakai apa enggak. Ini sebenarnya bukan kartu oracle. Ini bentuknya kayak gini. Namanya look up, look in. 52 meditations on nature. Ini aku nemu di toko buku di Periplus. Kadang aku pakai untuk pesan semesta, untuk diri aku sendiri. Dan lucunya pas banget nih musim hujan, dia dapat kartu paddle. Paddle ini genangan air. Di sini keterangannya panjang ya, tapi intinya adalah ketika dia cerita, kadang-kadang orang melihat genangan air di jalanan kalau habis hujan itu adalah sesuatu yang menyebalkan karena bisa bikin kecipratan, bisa bikin macet, bisa bikin kebasahan, baju kotor gitu. Tapi kalau kita bisa melihatnya dari perspektif yang lebih luas atau lebih playful, sebenarnya genangan itu bisa menjadi hal yang menyenangkan, bisa buat main-main. Kita bisa dapat contoh dari anak-anak atau binatang. Anak-anak dan binatang itu nggak takut sama genangan air, malah girang banget kan kalau dapet gitu. Jadi dia bilang setiap kali ada challenge, kayak misalnya ini bukan, jadi genangan kan sebuah analogi. Jadi setiap kali ada tantangan dalam hidup, cobalah berpikir lebih netral, mungkin berpikir lebih kreatif kayak anak-anak, dan melihat itu sebagai suatu tantangan untuk bertumbuh gitu. Jadi bukan untuk bikin kita kabur atau bukan sesuatu yang menghambat. Kalau kita belum sudah berpikir, ada gak bisa nih gue, aduh mendingan gak usah deh, ya kita akan gak berkembang dan akhirnya akan ketemu begituan lagi dan lagi dan lagi. Jadi sebagai contoh aja dari aku aja gitu ya, aku juga tipe orang yang dulunya mudah discourage gitu, nggak mau kalau misalnya nggak tahu, mendingan gue nggak nyoba gitu. Tapi ada momen dimana waktu aku kecil tuh, kalau aku ingat, aku tipe yang bodo amat,
tipe yang kayak Dora lah gitu ya. Apapun aku telusuri, jadi curiosity aku, rasa ingin tahu aku tuh gede banget waktu kecil. Tapi segitu beranjak besar, mungkin banyak kejadian yang gak enak. Nah, sisi anak-anak yang penuh rasa ingin tahu itu jadi lebih ditekan karena takut. Akhirnya sekarang udah bisa balance lagi dan aku bisa menimbulkan, malah kalau kata suami aku tuh aku malah seperti aku yang waktu kecil itu, karena aku sering cerita sama dia. Nah, jadi em, misalnya pesan pesan makanan mahal contohnya ya, terus makanan yang datang nggak enak. Mungkin kalau aku yang dulu, yang masa-masa bertumbuh remaja kemudian sampai kerja itu, mungkin aku akan bilang rugi banget nih gue dapat makanan udah mahal terus nggak enak gitu. Tapi si Dame yang waktu masih kecil itu nggak akan ngomong kayak gitu. Ya udah, nggak enak ya nggak enak, nggak usah dimakan gitu kan, karena dia belum belum mengerti konsep uang. Dan akhirnya aku terapkan itu ke diri aku, bahwa nggak apa-apa, yang penting kan udah tahu nih harga segini makanannya nggak enak, next time nggak usah dibeli lagi gitu. Jadi sekarang aku berhasil mengembalikan si Dame kecil ini, dan akhirnya aku hidup sebagai dia di dengan pola pikir yang sudah dewasa tentunya, tapi dengan spirit yang menyenangkan seperti dia. Akhirnya apapun ketika itu tidak terjadi dengan menyenangkan seperti yang aku harapkan, aku nggak merasa rugi karena udah dapet feeling adventurous-nya. Buat aku sesuatu itu layak untuk dijalanin, enak nggak enaknya layak untuk dijalanin, dan akan selalu memberikan aku pengalaman yang menarik gitu, memperkaya diri. Nah, terus pekerjaan, misalnya dapat pekerjaan susah, aku cuman mikir gini aja, kalau Tuhan tidak percaya bahwa aku bisa mengerjakan ini, ya dia tidak akan ngasih. Dari dulu aku selalu punya pikiran kayak gitu. Pernah juga aku cerita kok ke teman-teman, kayak misalnya waktu aku masuk ke suatu tempat yang orang suka mikir, kok bisa sih kerja di situ, emang kamu lulusan ini, kok bisa sih masuk ke situ, emangnya kamu bisa bahasanya gitu. Dan aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa masuk ke tempat-tempat yang keren-keren gitu waktu kerja. Dan orang suka mikir, kok lo berani sih, kok lo ambil pekerjaannya. Ya aku cuman mikirnya gitu aja ya, kalau gue diterima itu udah tanggung jawabnya Tuhan, gue nggak mau mikirin, gue terima ya gue masuk aja gitu. Berarti Tuhan percaya dan akan ada jalan bagaimana I can survive di situ. Aku bisa survive di situ. Salah satunya waktu aku kerja di kedutaan Belanda, aku sama sekali nggak bisa bahasanya, dan semua orang yang kerja di situ bisa bahasanya atau minimal dia lulusan sastra Belanda. Aku lulusan sastra Inggris, guys. Ngapain coba gue di situ kan? Tapi keterima, padahal ngelamarnya iseng coba. Keterima, terus adalah orang-orang yang bilang, yakin mau lo ambil, lo kan nggak bisa bahasanya gitu. Ya, ambil aja aku bilang, dan ternyata bener. Semua peralatan elektroniknya itu pakai bahasa Belanda, termasuk komputer, telepon, mesin fax, mesin fotokopi. Dulu kan masih ada tuh mesin fax. Dan mereka 50% kegiatan perkantoran itu memakai bahasa Belanda. Ya udah, akhirnya beberapa bulan kemudian gitu, 2 bulan kali ya, aku minta ke bos aku dikursusin. Iya, aku cuma bilang, boleh nggak dikursusin, karena pekerjaan aku setiap hari ya memang ternyata harus memakai bahasa Belanda. Minimal aku ngerti orang ngomong apa, nanti kan aku bisa bales pelan-pelan pakai bahasa Inggris atau bahasa Belanda gitu. So challenge itu kalau bisa jangan dihindari, tapi jadikan kesempatan untuk belajar lebih kreatif, dan milikilah semangat seperti anak kecil. Anak kecil itu tidak takut apa-apa, karena dia tidak mengerti konsep penderitaan, ya. Dan
ketika kita dihadapkan, coba berpikir yang lebih kreatif, lebih polos, tidak punya agenda, dan percayalah bahwa ketika suatu tantangan datang ke dalam hidup kita, mau itu bentuknya sebuah pekerjaan atau proyek besar atau masalah gitu, percayalah bahwa Tuhan itu percaya sama kita, kita bisa melewatinya. Bahkan ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk memecahkan, kadang-kadang Tuhan ingin melihat apakah kita tetap yakin nih ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, tetap yakin nggak, tetap bisa nggak berpikir optimis gitu. Jadi sebenarnya tantangan itu sangat bermanfaat untuk membentuk karakter dan kekuatan mental dan pikiran kita gitu. Jadi jangan dihindari. Kalau dihindarin teman-teman, yang namanya challenge itu akan menjadi masalah. Dan masalah itu juga kalau dihindarin lagi akan menjadi darkness, balik lagi. Akan numpuk PR darkness yang harus kita urai. Gitu. So, Oktober meski gelap dan basah, mungkin sampai November ya, apalagi November nanti. Ini adalah lahan yang baik untuk berkembang. Nikmatin, bikin diri kalian nyaman. Jangan lupa bersyukur, syukuri yang kecil-kecil aja. Yang besar-besar mah gampang disyukurin, tapi yang kecil-kecil ini yang sering kita abaikan. Yang akhirnya kalau nanti hilang baru deh kita ngerasa, aduh sayang ya, coba dulu gue syukuri dia, gue sayang-sayang dia, gue hargai gitu, apapun itu. So, thank you for watching. Tolong ingetin aku, siapapun, teman-teman juga kalau nonton, jangan ragu-ragu komen, karena setiap baca komen dari kalian, aku ngerasa seneng aja, kayak gak ngerasa sendirian gitu. Sehat terus ya, stay safe. Apa ya pesan terakhir tuh selain sehat-sehat? Bentar, mungkin ada pesan dari semesta susulan. Tidur. Mungkin banyak yang kurang tidur di sini. Yang tidur tapi tidurnya tidak berkualitas. Tidurlah yang banyak, karena alam bawah sadar juga mengolah darkness-nya itu ketika kita tidur juga. Tidur. Gitu. See you. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Insya Allah kalau ada waktu dan tidak lupa, November itu mungkin aku akan kasih free reading untuk 2 atau 3 orang yang sangat membutuhkan, sebagai hadiah buat teman-teman, karena November adalah bulan aku ulang tahun. I'm a Scorpio. Itu makanya aku tidak takut sama darkness. Darkness is my friend. Oke, dadah teman-teman.